Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Oke, luar biasa. Puji Tuhan, Enci Wina harap adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 semua berada dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang semua adik-adik. Nah adik-adik, puji Tuhan di hari Minggu ini lagi kita boleh bertemu kembali untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Masih seperti biasa, enci-enci beribadah di gereja dan adik-adik tetap di rumah masing-masing. Nah adik-adik, walaupun kita orangnya nak baku dapa, tapi enci percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan Yesus juga bersama dengan enci-enci di rumah gereja. Untuk itu adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, juga Alkitab untuk kita beribadah di hari Minggu yang indah ini. Hari Minggu yang Tuhan Yesus jadikan. Oke? Nah adik-adik semua, kita akan berdoa, doa pembukaan. Namun sebelum itu, Encik Wina mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Tuhan Allah Hadir dengan sikap berdoa. Mari berdoa, apa Encik Wina bilang, bolehkah adik-adik ikuti? Apa Encik Wina, kata-kata Encik Wina, adik-adik ikut Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Di hari Minggu yang indah ini, terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan.
hari yang Tuhan jadikan. Berkati kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan ibadah kami di pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, karena Tuhan Allah sayang kepada adik-adik, sayang kepada kita semua, maka adik-adik juga harus sayang kepada orang lain. Mari kita menyanyi lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, siapakah jagoan adik-adik? Ayo, siapa? Cik Bidang mau tanya. Siapa jagoan adik-adik? Yesus. Oh, Yesus. Atau jangan-jangan ada yang bilang, apa KTN? Spiderman. Waduh, apa sih ada Spiderman ini, Kang? Sampai jagoan Batman. Tapi Encik Wina punya jagoan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat dari Superman. Tuhan Yesus lebih hebat dari Spiderman, toh? Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus yang jagoan kita. Mari menyanyi lagu pujian Jagoan Kita. 1, 2, 3. Semangat-semangat nih adik-adik. Ayo semangat memuji Tuhan. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang paling hebat, namanya ajaib. Siapa? Dia jagoan kita, namanya Yesus. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali Ada lagi. Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang paling hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, siapa? Jagoan kita. Siapa jagoan? Yesus, jagoan kita. Ya, puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus hebat jagoan. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Jikalau Engkau Tinggal di Dalam Aku. Lagu ini bercerita tentang jika adik-adik tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam adik-adik, maka adik-adik akan berbuah lebat, berbuah banyak, dan akan menjadi
murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, lagu ini mengajak adik-adik supaya adik-adik rajin baca Alkitab. Oke? Mari menyanyi lagu Jikalau Engkau Tinggal di Dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, lihat Pak Encik Valen dan Pak Encik Heni. Oke? Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah. tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu pagi ini, Tora akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Encik minta Torang satu hati, Torang mau berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kami boleh lagi mengikuti bahkan mendengarkan beribadah di dalam ibadah anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan yang akan kami dengar itu mendapat dalam hati dan pikiran kami sehingga dapat menjadi pegangan di hari-hari kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini, kami mohon ampuni kami Bapa, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berkenan dan berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, apa kabar? Oke, luar biasa. Adik-adik diberkati, Encik diberkati, semua diberkati. Adik-adik, sekarang Tora akan membaca firman Tuhan. So ada tuh Alkitab, so siap? Ya, Tora mau buka di 1 Samuel
10 ayat 17 sampai ayat 27. Enci baca di sini, adik-adik mengikutinya di dalam rumah. Boleh itu suara kasih kuat supaya mama dan papa dengar, atau kakak atau oma atau opa. Kom boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik. Torang baca bersama-sama nih, enci di sini, adik-adik di rumah. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Dengan judul Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allah-mu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang ini juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya." Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihat kan orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Maka bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian, hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya. Ketika ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik suka mau dengar cerita? Mar, sebelum mau dengar cerita, Encik mau tanya dang dulu. Kira-kira ada yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Coba adik-adik jawab jo di kolom live chat. Karena biar adik-adik mau bilang, Encik nak mau dapat dengar, dan Encik nak mau dapat lihat. Jadi Encik minta adik-adik jawab di kolom live chat. Adik-adik, cerita kali ini masih tentang seorang tokoh yang gagah berani, yang luar biasa, yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Sebelum itu, adik-adik, Encik mau minta permisi dulu nih. Encik mau buka masker supaya itu suara dapat dengar agak bagus. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa ibadah kita ini yang di gereja cuma Encik dan kakak-kakak tim multimedia. Jadi di muka-muka Pak Encik ini cuma kursi-kursi kosong. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik perasaan kalau tiba-tiba atau kaget-kaget, ada yang tunjung, atau adik, ngana jadi ketua kelompok nih, ngana jadi ketua regu nih,
ngana jadi ketua kelas. Bagaimana adik-adik perasaan? Pasti ada yang senang, pasti ada yang nih mau, pasti ada yang maraju, atau sudah juga kita nak mau ikut-ikut dan kalau begitu orang mau tunjung-tunjung pak kita, atau mungkin takut-takut, mau suka takut-takut. Pasti berkecamuk adik-adik perasaan. Begitu juga dengan ini seorang tokoh yang gagah berani yang dipilih Tuhan. Adik-adik, sebelum ini orang ini mau menunjukkan dia jadi pemimpin, pasti ada kriteria, ada penilaian. Nah, kenapa dangso ini bangsa Israel sekian puluh tahun, dorang ternyata dipimpin oleh nabi, seorang nabi atau seorang hakim. Dan hakim yang terakhir yaitu Samuel, adik-adik. Ini Samuel ini kasihan, dia so tua karena bangsa Israel ini kan banyak sekali, tuh DP suku-suku bangsa kan banyak. Jadi ada yang di tanah ini, banyak sekali. Tiba-tiba ini tua-tua Israel yang 12 suku dari bangsa Israel, anak-anak Yakub. Encik kotek mau tanya dulu. Ini encik kasih encik PPR. Karena ada baca cerita 12 suku bangsa Israel. Adik-adik boleh jawab di kolom live chat nih. Encik minta tolong adik-adik yang mengikuti ini, baik misalnya kurang bau ini DP rekaman ataupun langsung, adik-adik boleh jawab di kolom live chat. Siapa-siapa itu 12 suku bangsa Israel. Nah, dorang datang pak ini Samuel. Nabi Samuel kan so tua toh. Hakim so tua. Bagaimana kalau mau misalnya ada yang mau atur persembahan, tugas-tugas seorang nabi atau hakim pada waktu itu, adik-adik, dorang jadi perpanjangan Tuhan Allah. Jadi kalau ada apa-apa, dong pergi pak itu Samuel. Encik ada DP gambar, boleh nanti adik-adik. So tua begini ini, so jadi kakek kasihan ini Samuel ini, so kakek. Kondong bangsa Israel ini yang utusan dari suku-suku datang mau berkudapa dengan ini Samuel. Bapak Samuel, so tua toh, kasihan toh orang bagaimana lain so nak terjangkau. Kong ternyata ini Samuel ini dia punya 2 anak juga, tapi di dalam kehidupan keseharian mereka, dorang nak sama dengan Nabi Samuel. Beda, dorang lain kali mengatur persembahan, nak sesuai, mungkin dorang jadi, mungkin ada yang kasih begini, dorang cuma kasih di kemah suci atau apa, cuma sekian. Begitu dong. Jadi ini umat-umat Israel so nak suka pak ini Samuel pe anak-anak. Sampai akhirnya Samuel dorang datang pak Samuel bilang, tunggu dong. Kalau itu yang ngoni pe mau, kita mau tanya dulu pak Tuhan Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan Allah menyetujui dorang pe kehendak. Tuhan bilang, kalau begitu dong Samuel, ikut akan jodoh pe mau. Tapi adik-adik, itulah torang pe Tuhan Allah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik sekali. Tuhan mengasihi adik-adik di rumah, bahkan seisi rumah. Tuhan mengasihi semuanya. Apa yang terjadi adik-adik? Ini Samuel, Tuhan so bilang, Tuhan so datang pada dia, Samuel, ngana akan mau baku dapa kok dengan itu orang itu. Itu orang itu yang kita ada pilih, ngana akan mau baku dapa. Nah adik-adik, ternyata yang dia pilih, ada yang so tahu DP nama? Kalau so tahu, nah usah bilang-bilang, jawab di kolom live chat. Banyak sekali encik mau kasih pertanyaan yang adik-adik kalau suka langsung jawab di kolom live chat. Nah, ternyata adik-adik, ini orang yang Tuhan ada pilih, dia DP papa ada suruh bilang begini, ngana pergi cari napa tuh tompe kambing domba so hilang. Dia bawa DP bujang, dia panggil DP bujang, menjauh orang mau cari, orang pe kambing domba ternak, ternyata ada yang hilang. Nah, carilah dia, cari-cari so berhari-hari, ternyata nak baku dapa dan DP domba yang hilang itu, DP ternak yang hilang itu. Akhirnya DP bujang atau DP orang itu bilang begini, Tuan, mari joko orang mau pergi di satu tempat. Mau apa? Orang mau bertanya, ada tuh kita jadi dengar ada itu seorang nabi, dia boleh dong, orang minta petunjuk pada dia lewat doa. Apa yang terjadi adik-adik?
ternyata itulah rencana Tuhan. Akhirnya ini Samuel dalam perjalanan ini, anak muda ini mau cari DP kambing domba, baku dapat di perjalanan dengan ini Bapak Samuel ini. Kau dia bilang, "Kenapa ngana ada perlu apa?" "Oh, kita kok mau cari seorang nabi." "Oh, so kita no itu." Nah, sebelum dorang baku dapat, ternyata Tuhan so kasih tahu Pak Samuel bahwa ngana akan baku dapat dengan raja, seorang raja yang dia akan menjadi raja di Israel pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Nabi Samuel langsung baku dapa, bercerita. Kone bilang, ngana berkenan di hadapan Tuhan, ngana akan menjadi seorang raja. Ternyata ada yang tahu? Ternyata ini Saul bilang, aduh, masa kita kasih yang orang kecil, kita kasih yang dari suku yang terkecil. Adik-adik tahu dia dari suku mana? Dari suku Benyamin. Jadi suku Benyamin itu paling kecil, paling bungsu di antara anak-anak Yakub pada waktu itu. Tapi Bapak Samuel bilang, ngana berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan ada suruh pak kita untuk mengurapi pangana dengan minyak. Boleh orang lihat lagi ada di gambar. Bagaimana itu Samuel mengurapi itu Saul. Nah, adik-adik, baku dapat orang di tengah perjalanan, baku dapat orang, kon Tuhan bilang Pak Samuel, "So dia no ini itu raja orang Israel, dia adalah raja yang pertama." Habis itu, setelah itu dorang pulang. Samuel pulang pada petampa, ini Saul juga pulang pada petampa. Sampai pada satu saat di hari yang ditetapkan, ini Nabi Samuel kumpul ini tua-tua Israel. Kong mau cabut undi untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja. Mar ingat, dorang nin tahu kalau Bapak Samuel so urapi pak ini Saul. Dorang nin tahu itu adik-adik. Akhirnya setelah kumpul semua dari suku-suku, ternyata yang berkenan adalah suku apa? Suku Benyamin. Dari suku Benyamin lagi mungkin ada keluarga cari. Ya, ternyata dapatlah ini Samuel pe keluarga, DP mama dan papa dompe keluarga. Kis DP papa pe nama bin Kis. Setelah sudah pada DP kakak ade, ternyata ini Samuel bilang begini. Oh bukan, belum ada dia. Ada dia di antara ngoni semua. Ini ada lagi satu. Ternyata adik-adik, dia ada basambunyi kote di barang-barang di karung-karung. Ini Saul ada basambunyi. Tapi Tuhan tahu adik-adik. Akhirnya Tuhan bilang, oh itu dang dia. Ada basambunyi dia di barang-barang situ. Akhirnya dorang panggil, kong kasih bajejer. Mau tanya, siapa yang mau pilih dari antara ini anak-anak ini, suku ini. Ternyata setelah kasih berdiri, dia yang paling tinggi. Tuh DP adik-adik kakak-kakak mungkin pendek, kon dia yang paling tinggi. Akhirnya Tuhan bilang, so dia, kon bilang, Samuel bilang, so ini dia yang akan menjadi ngoni peraja. Kong ternyata orang-orang yang itu dorang senang, tapi ada juga yang nyandak senang. Adik-adik, dari cerita ini orang boleh belajar. Kadangkala misalnya so tunjung ngana mau berdoa minggu depan aduh begini. Adik-adik mau bersembunyi di mana? Tuhan dapat lihat. Toh sama dengan ini Saul. Dia sebenarnya mau jadi raja. Kok dia bilang, Tuhan kita kasih Samuel kita kasih orang biasa, kita dari suku biasa, kita kasih ada apa. Tapi kalau Tuhan so pilih, itulah yang terjadi. Mau bersembunyi di mana? Mau dapat atau tetap. Kong dari cerita ini juga adik-adik, orang diajarkan, orang sama-sama belajar. Encik belajar, adik-adik juga belajar. Kadangkala Tuhan rupa itu bangsa Israel, Tuhan so pimpin pada orang. Lewat apa? Lewat Tuhan utus nabi, lewat Tuhan utus hakim. Tapi dong nak puas, dorang mau suka ikut dompe mau. Tapi karena Tuhan so sayang, Tuhan sayang sekali ini bangsa Israel. Dan encik yakinan percaya,
Tuhan mengasihi adik-adik, bahkan kita semua Tuhan mengasihi. Karena Tuhan sayang. Jadi Tuhan ikut akang tuh mau, tapi Tuhan siapkan yang terbaik. Bukan berarti, oh iya jo ikut akang jodoh mau, kau nguse biar. Nggak, tetap Tuhan kasih yang terbaik. Rupa itu toh Tuhan so siapkan. Tuhan Samuel so urapi itu Saul, orang lain nin tahu. Akhirnya kasih secara aklamasi, secara real supaya itu masyarakat, itu rakyat tahu. Padahal Tuhan berkenan, Tuhan yang pilih Pak Saul. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan juga mengasihi adik-adik, mengasihi semua, seisi rumah Tuhan kasihi. Kalau saat ini mungkin ada yang sakit mungkin, atau ada yang mungkin mama dan papa di rumah lagi keadaan kurang enak. Yakinan percaya adik-adik, Tuhan mengasihi adik-adik dan seisi rumah. Karena Tuhan pesayang patorang, sampai apa kote? Tuhan memberikan anaknya, siapa? Yesus. Tuhan memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib, menebus torang pedosa. Encik pedosa, adik-adik pedosa. Nah, adik-adik sampai di sini encik cerita firman Tuhan. Oh iyo kote encik so lupa. Ternyata adik-adik ingat encik yang so lupa. Ayat hafalan. Nah, sebelum encik mau kasih itu ayat hafalan, torang mau dengar dulu tuh dompet teman-teman yang ada ayat hafalan minggu lalu yang telah dikirim dompet video ke komisi. Nyanyikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. sekali lagi. Segala puji syukur. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Sudah toh, itu teman-teman yang minggu lalu yang hafal. Sekarang giliran adik-adik yang mau hafal untuk ayat hafalan di minggu ini. Sudah? Encik so bilang, oh belum kote. Dompet hafalan di 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Sudah apa? Ayat 1b. Ayat 1b. 1 Samuel 10 ayat 1b. Torang baca sama-sama dulu ya. Encik kan belum suruh hafal. Torang baca sama-sama. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tambuk pemerintahan atas umat Tuhan. Sampai di situ. Sampai di umat Tuhan. Ulang lagi. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tambuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. Encik tunggu adik-adik pekiriman video untuk ayat hafalan minggu ini dan akan ditayangkan pada ayat hafalan pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini boleh adik-adik kumpulkan, berikan kepada guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Dan nanti guru-guru sekolah minggu kolom masing-masing akan memberikan kepada Encik Imelda
sebagai bendahara komisi guru sekolah minggu, dan Encik Melda akan membawa persembahan ini di gereja. Mari menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu Engkaulah Selalu Lindungiku. Lagu ini bercerita tentang Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Dan Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa dari adik-adik. Jadi jangan takut, karena setiap doa adik-adik Tuhan Yesus dengar. Mari menyanyi lagu Engkaulah Selalu Lindungi Aku. Apapun terjadi, aku tak takut bila kau ada di sisiku selalu. Sukacita dalam hati engkau penuhkan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang sekarang akan mau berdoa. Encik minta sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Walaupun adik-adik cuma di rumah, berdoa kun duduk sopan Orang kan mau berdoa bercerita kau tak ada yang siapa? Tuhan Yesus. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada minggu pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon ampuni dosa dan kesalahan kami yang mungkin seringkali kami perbuat melawan mama dan papa, melawan kakak, ataupun melawan oma dan opa, seisi rumah. Seringkali kami tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai anak sekolah minggu juga Tuhan, seringkali Tuhan, kami mungkin tidak membuat tugas apa yang diberikan oleh guru, kami lalai. Tuhan, ampuni kami. Bapa yang baik, Bapa di surga, sebagai anak sekolah minggu, seringkali juga Tuhan, kami merampas permainan dari kakak atau adik. Kami seringkali bertengkar dengan kakak atau adik. Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali juga di dalam bermain, seringkali kami bertengkar dengan teman-teman kami. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Tuhan, kami mau bawa di dalam doa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Karena selama pandemik ini Tuhan, kami tidak berjumpa dengan teman-teman, bahkan juga dengan guru-guru sekolah minggu. Kami hanya mengikutinya secara virtual. Tuhan,
Biarlah anugerahkan kesehatan, kekuatan. Begitu juga Bapa di surga, kami mau berdoa untuk mama dan papa, orang tua kami Tuhan, berkati mereka dengan mata pencarian orang tua kami. Buka-bukakan tingkap berkat-Mu bagi kehidupan mama dan papa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, mau bawa di dalam doa Tuhan, jika ada teman-teman bahkan orang tua kami seisi rumah ataupun yang kami ketahui mereka dalam keadaan sakit, terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah dokter yang ajaib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun Tuhan, dengan kondisi pandemik saat ini, Tuhan Yesus, Engkau yang lawati satu persatu akan teman-teman kami, akan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang mungkin harus beristirahat di rumah sakit. Tuhan lawati mereka satu persatu, berkati setiap apa yang mereka makan, minum, disuci kuduskan semuanya. Dan biarlah Tuhan, iman pengharapan kami tidak goyah. Di masa-masa ini Tuhan, benar-benar kami diuji Tuhan dengan iman kami untuk tetap melekat kepada Engkau saja. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami juga mau bawa di dalam doa untuk keadaan bangsa dan negara kami, teristimewa di sekitar lingkungan kami tinggal. Tuhan, mungkin ada tetangga kami, mungkin juga ada saudara kami yang jauh, yang mereka sakit dengan harus beristirahat. Tuhan, kami mau bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih semuanya ini Tuhan. Dan biar dengan waktu Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, kami boleh lagi beribadah seperti biasanya. Kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami. Kami juga boleh berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, kami juga mau bawa Tuhan untuk kami anak-anak yang kami harus sampai saat ini masih harus belajar Tuhan di rumah, mengikuti setiap pelajaran lewat secara virtual. Tuhan, Tuhan anugerahkan kepintaran dan kepandaian kepada kami. Biarlah kami dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh para guru, sehingga juga Tuhan, kami tidak ketinggalan materi, kami diberikan juga hikmat untuk mengerti setiap pelajaran yang ada. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan, ini doa permohonan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu mau jaga lindungi akan kami, baik orang tua, baik juga enci-enci, bahkan juga para hamba Tuhan pendeta yang melayani di gereja kami di Sion Winangun. Tuhan anugerahkan mereka semua kesehatan, kekuatan, dan berikanlah Tuhan hikmat kepada kami di dalam kami melewati hari-hari hidup yang ada. Biarlah Tuhan, penjagaan Tuhan, malaikat Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Jika dalam ibadah ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampuni kami Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bawa doa ini dan kami ingin mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Amin, puji Tuhan. Jangan pernah orang berhenti untuk memuji Tuhan. Karena di saat kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus senang. Oke? Nah sekarang adik-adik, kita akan melihat Enci Evi, Enci Eping, dan Enci Heni akan memimpin lagu dan adik-adik mengikuti di rumah. Mari menyanyi lagu Peduli Itu Tanda Kasih.
Peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Ayo. Jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Coba lihat di sana. Peduli itu tanda kasih. Peace. Adik-adik, Encik Wina. Peace. Peace ini artinya damai. Damai Kristus memerintah dalam hati kita. Damai Kristus mengalir lewat hati kita kepada orang lain. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyi lagu Peace. Peace yo. Silakan Enci Evi, Enci Falan, Enci Heni, dan Enci Omi. Peace yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Damai Kristus memerintah dalam hatiku. Nyanyian Mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku. Kabar selamatku tak berhenti berseru. Hey, peace, damai Kristus memerintah dalam hatiku. Nyanyian Mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku. Kabar selamatku tak berhenti berseru. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesusku kan mengasihimu, nabi hidupku melayanimu. Yesusku beritakan namamu sampai ujung bumi. Adik-adik, kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Encik Pendeta Dorin Matania Sepamena. Untuk itu, kita angkat suatu pujian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, persekutuan
Puji Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini berjalan dengan segala baik, semua karena kasih sayang Tuhan. Nah, akhir kata adik-adik, Encik Winda mau tinggalkan satu pantun. Aku takut lewat kuala, karena kuala banyak buaya. Aku takut kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu, Jemaat Sion Winangun, Komisi Pelayan Anak, mengucapkan semua kepada adik-adik yang terbaik, dan Encik Winda mewakili teman-teman guru sekolah minggu komisi, memberikan pesan kepada adik-adik, jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan jaga jarak, oke? Peace y'all! Atas nama guru-guru sekolah minggu komisi mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!